A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 106. Halaman 106 baris ke-6 dari Ra'atuh. Baris ke-6 dari Ra'atuh. Dan pada khabar yang masyhur, dan pada khabar yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, nepegah oleh Nabi dalam satu hadis, dan hadis ini masyhur di kalangan para perawi hadis. Putra nepegah oleh Nabi, inna lillahi mi'atu rahmatin wahidatun minha qasamaha bainal jinni wal insi wal bahaimi fabiha yata'atafuna wabiha yatarahamuna waddakhara minha tis'ata wa tis'ina li nafsihi liyarhama biha ibadahu yaumal qiyamah. Inna lillahi mi'atu rahmatin wahidatun minha qasamaha bainal jinni wal insi wal bahaimi fabima yata'atafuna wa fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna waddakhara minha tis'ata wa tis'ina li nafsihi liyarhama biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan bahwasanya bagi Allah 100 rahmah. Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat, 100 limpahan kasih sayang. Satu daripadanya dibagikan dia antara jin dan manusia dan binatang. Maka dengan dia berlemah lembut mereka itu dengan dia, dan berkasih sayang mereka itu. Jadi Allah Ta'ala memiliki 100 buah rahmah. Tabuh rahmah nijuk kepada seluruh makhluk, jin, manusia, binatang-binatang, sehingga antara satu sama lain saling berkasih sayang, saling mengasihi. Binatang sabi keroroi ngenanu ngan sabi keroroi, dak manusia menansit, ada jin lagi nyansit, saling berkasih sayang ngan sabuh rahmah yang nujuk oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Neseprek rahmahnya di dunia oleh Allah Ta'ala sabuh tagai. Kadang ditaruh padanya 99. Nasi kurung puluh si kurung buah rahmah tu, iaitu disimpan oleh Allah Ta'ala bagi dirinya. Kasihinya, dikasihinya dengan dia akan segala hambanya pada hari kiamat. Orang kiamat tinggal gejuk yang sikurung puluh sikurung je ngan saboh manteng antara satu sama lain manusia saling kasih sayang. Tak uronyo dalam doya kan jomenan antara urung syekh nganeng, antara guru dengan murid, antara sesama gedanya kan saling kasih mengasihani, saling sayang menyayangi. Yang saboh rahmah Allah. Coba bayangkan yang sikurung puluh sikurung buah rahmah Allah. Makanya luar biasa sayang Allah yang nujuk ke hamba-hamba yang saleh di hari kiamat nantinya. Jadi gepegahnya putra sebenarnya manteng berkenaan dengan raja. Yang kejit baikna getanyo hana harap ba Allah Ta'ala terhadap pengampunan dosa tanyo. Tanyo yang kalale, tanyo yang kareleh, tanyo yang karusak dengan dosa-dosa. Ingat, rahmat Allah paling banyak. Allah mudah untuk mengampuni dosa-dosa getanyo. Tanyo hana tebah dalam Allah Ta'ala walaupun ronyo karela tu. Masa depan getanyo golong rusak, masa belakang walaupun rusak gede, depan kalau rusak. Makanya jangan kita rusak depan dan belakang. Jino tak kunjuk karela, tanyo ukur golong terela. Makanya tidak ada istilah terlambat untuk memperbaiki diri. Ingat, rahmat Allah sangat banyak. Luah dak tahat. Baik putus asa. Baik bagah-bagah tak tanyo umanyo sah ngampun diri Allah Ta'ala. Hana musabah dosa yang hana terampuni ba Allah Ta'ala. Semuanya mudah untuk diampuni. Tadi gede sira urung murtad masuk Islam, diampuni dosa-dosanya. Pulam yang kan murtad sangat mudah Allah Ta'ala untuk mengampuni. Nyuhinan kaitan gebah hadisnya, yaitu masalah itu tentang raja mentang. Makanya tidak ada istilah
terlambat untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang taubat, untuk menjadi ahli syurga. Tidak ada istilah terlambat, kecuali si memang tanya kadang tu mau memperbaiki diri. Ya, nyamban ka. Jadi ini gepega si kurung plus si kurung bo gejuk oleh Allah Taala ke hambanya pada hari kiamat. Maka apabila diberikan dikau daripada rahmah yang satu, saboh mantang rahman Allah yang gesepre beo-beo tu siapa? Tiap-tiap pemberian yang mulia ngan sabohnya nijuk oleh Allah Taala ke gedanyo pemberian yang mulia lagi yang ketinggian, teh teman pemberian yang mulia dan lagi yang ketinggian daripada makrifahnya subhanahu wa ta'ala. Ngan saboh rahmah yang naba Allah Taala buno, ngan saboh kasih sayang yang naba Allah Taala buno nijuk ke gedanyo, saboh kasih sayang nijuk ke gedanyo dalam dunia. Yang nujuknya diantaranya Nabi makrifah. Hanya kan suatu pemberian yang paling mulia, yang paling tinggi, Nabi iman li Allah Taala ke gedanyo, Nabi makrifah li Allah Taala ke gedanyo. Hal keadaannya umat ini yang yang dikasihani. Katanya umat yang disayang li Allah, umat yang dikasih li Allah. Yang pertama diantaranya nujuk makrifah. Kegedanyo mandum kan Nabi makrifah li Allah yang dengan sebab sabah rahmah Allah bunuh. Ahli nujuk makrifahnya kemudian diberi akan mengenal bagi jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya nepuruh dalam gedanyo dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga udip gedanyo tak pelajari, tak telusuri jalan-jalan lagi yang nebah oleh Rasulullah dalam akidah dan dalam amalan, yaitu itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah pada segala amal barang yang pada hadapanmu daripada nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nijuk oleh Allah Taala kemudian yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengikuti mengenal jalan-jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan segala nikmat-nikmat zahir dan nikmat batin, yaitu baik dengan sifat-sifat hati yang baik ataupun dengan amalan-amalan yang zahir berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyemenan maka diharap daripada karunia-Nya yang amat besar bahwa disempurnakan demikian itu. Maka diharap, makna diharap ini geyu benar raja dengan sebab karunia Allah yang cukup rayanya berkebit disempurnakan oleh Allah Taala ke gedanyo dari dunia sampai akhirat. Nyokonyo yaitu bedeh gedanyo bahwa sangat disayang oleh Allah. Kebukti tayo sayang li Allah kepelahi dalam iman. Olehnya li Allah Taala gepegat getanyo tak telusuri, tak pelajari, tak kenal jalan-jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga dengan penuh dengan harap getanyo lom, yaitu bergepujud li Allah Taala. Itikad getanyo yang benar, jalan yang tayo tempuh yang benar, yaitu bersempurna lom. Baik releh, baik golom tahu bahwa Allah Taala kabeh releh baik lagian. Nyukunyo dengan sifat raja tanyo bunuh. Dia harap ba Allah, rajanya penuh harap, tidak boleh berputus asa. Tidak ada istilah relah tersabi-sabi. Walaupun ranyo terjatuh le, bangkit le untuk menjadi orang taat. Maka bahwasanya yang memulai dengan ihsan, artinya Allah kagak mulai getanyo dengan ihsan, yaitu teh ihsan Allah berbuat baik Allah ke getanyo hamba. Gebi iman, gebi Islam, gebi nikmat-nikmat yang lain yang kan ihsan Allah. Maka menyemenan mulailah getanyo pula mempertahankan ihsan yang telah diberikan oleh Allah Taala kepada getanyo. Maka menyemenan lazimlah atasnya menyempurnakan dia. Ya, lazimlah atasnya menyempurnakan dia. Allah Taala kagebi ke getanyo, maka hendaknya Allah yang kau berbuat ihsan ke getanyo wajib ada getanyo tak pertimang, tak sempurnakan. Yang ke getanyo mohonkan Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan dijahat akan cita kami daripada karunia, daripada karunia-Nya yang amat besar. Semoga Allah Taala baik gepehanaget, baik geperusak, baik gepereleh nyurkan harapan getanyo, yaitu dengan sebab Allah berbuat ihsan ke getanyo pertahankan ihsan Allah Ta'ala, dan getanyo mohon ba Allah Ta'ala semoga jangan dijahatkan akan cita kami, cita getanyo untuk menjadi orang baik, supaya Allah Ta'ala baik geperusak, baik gepereleh daripada karunia-Nya
yang amat besar, bahwasanya ia Sayyidul Karim lagi Jawadul Karim, bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Sayyidul Karim, yaitu Sayyid, lagi yang Al-Karim mulia, lagi Al-Jawad, Jawadnya maha pemurah, Al-Karim juga maha mulia. Jadi pengharapan penuh tanya hanya kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan Allah yang maha pemurah, dengan Allah yang menguasai segala-gala, diberikan yang terbaik kepada kita. Maka jangan berputus asa. Nyo adalah tentang manteng pembahasan bab masalah raja, khusus fokus di kepada raja. Atal macam dia kebegah. Langkah-langkah lagi tempuh bab kita supaya terbentuk sifat khauf dan raja 3. Yang pertama, yang gue ingat tentang dosa-dosa ile supaya khauf. Yang kedua, gue ingat tentang kemurahan Allah supaya penuh raja. Ini yang kelih teman. Ya. Adapun asal yang ketiga, yaitu gue ingat lem supaya tanya terbentuk raja dan khauf. Ini raja ngakna raja dan ngakna khauf. Artinya ngak ia kepada Allah supaya dengan dia tersebut menjadi cambuk bagi tanya untuk cinut getanya sehingga tak pebuk taat. Ya benar. Tahindari dosa. Supaya tanya tahindari dosa. Kepu tanya buaya tu supaya ngan dia tersebut tahindari dosa. Yang benar raja kepu gue harap Allah Ta'ala supaya dengan pengharapan tersebut katanya menjadi taat kepada Allah. Asal yang ketiga, jalan yang kita tempuh supaya terbentuk sifat raja dan khauf lam, yaitu barang yang dijanjikan pada akhirat daripada balasan. Ingat, katanya hana di dunia sabi, nantinya akan berada di alam yang lain yang namanya alam akhirat. Di alam itulah akan dibalas. Awak ingat tu, apabila kejahatan tentu yang dibalas itulah azab. Apabila kebaikan yang kita lakukan tentu balasannya adalah nikmat. Maka ingat sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nantinya. Bagaimana getanya ingat pun, maka kami sebut demikian itu geberah tu akan kelakuan yang 5 macam ingat. Nyu supaya terbentuk sifat raja dan khauf lam, yaitu tak ingat 5 perkara. Sebab tanya menyolayuh tu sabi-sabi hana ingat tu nyo tanya akan lalai sabi-sabi. Ibadat han mentamah-tamah, ya ke neraka, ya ke azab nyan han kurung-kurung. Lagi sabi-sabi ya. Hana ya tu perlu nak pegang. Hana tamah-tamah ya ke hana kurung. Hana tamah-tamah ya tu lagi sabi. Sehingga ke azab hana ya tu ibadat yakin dah bubut. Makanya geyu tu ingat 5 perkara nyu di antaranya alam akhirat, perkara akhirat yang gue ingat bagtanya hino iaitu 5. Yang pertama ingat mati, yang pertama ile. Hal ihwal mati. Matinya perkara mudah. Perkara hek. Matinya adalah penentuan bahagia getanya ataupun celaka. Nyan matinya. Sehingga matinya na yang ged, na yang hana ged. Hinan ke sebagai ukuran manusianya bahagia ataupun celaka. Nanti mungkin uraian sedikit tentang hal ihwal tentang mati. Olehnya mati datang sakaratul maut. Hal ihwal yang tanya lewati dengan mati, olehnya gue ingat kepada kubur. Sabah tubuh tanya yang diletakkan di alam barzakh, di alam kubur. Hanam sabah tubuh pi yang udip kekal dalam dunia, melainkan semuanya akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Mandu mati akan gepeduk oleh Allah Ta'ala dalam kubur. Nyugukan alam kubur sebenarnya alam barzakh, karena yang pada hakikatnya manusia telah mati adalah mereka itu masuk dalam alam barzakh. Teman geun kubur nyo makna ghalib tagai. Menan ke begah. Mungkin dalam kitabnya sang nang ke begah, dalam kitab lain nanti ke begah. Kenapa dikatakan dengan alam kubur itu ghalib? Kebiasaan orang mati masuk kubur. Kau kok jadi orang mati hana masuk kubur? Hana masuk kubur mati karena terbakar, kebakaran dia kabe, mati karena ipajuh lebih binatang. Padahal kuburnya. Teman hogeka masuk dalam alam barzakh. Karena alam barzakhnya alam yang mendindingi antara alam dunia dengan alam akhiratnya, alam barzakh ke. Nya mandum tamang lah alam barzakh. Walaupun jenazah dipuduk hina di rumah, diawetkan, di mumi, nya dia itu masuk dalam alam barzakhnya. Nya mereka itu merasakan azab ataupun nikmat. Walaupun tak kalan tubuh duduk tengok, nya nak azabnya. Yang kejip tubuh walaupun hanali ke dia, tetakuh kuburan tak tubuh hanali. Kabeh hancur tubuh ataupun cik hanale juga sama sekali. Kaji ke tanah jangankan asal kulit mutulung tanda rempok li. Nyan pakiban.
mereka tetap merasakan nikmat ataupun azab kubur. Karena Allah Ta'ala ada tubuhnya yang disambung ruh dengan tubuh tersebut, sehingga lagi rasa azab, rasa nikmat sih. Baik nak anggapan kita nyonya kau bertahun-tahun pandai nak azab-azab belum kokoknya, pandai nak nikmat-nikmat, tidak ada. Karena mereka itu hidup yang kehidupan mereka itu berbeda 100% dari kehidupan kita dalam dunia. Perbanding aju lagi kehidupan bayi dalam kandungan dengan kehidupan tanyo orang hidupnya kan 100% bertolak belakang. Cara makannya, makanannya semuanya berbeda. Begitu juga kehidupan tanyo dalam dunia dengan kehidupan urung yang dalam kubur, ini juga 100% bertolak belakang. Baik lagi dah fikir-fikir tanya mentang mudah-mudah udik dah mentang kan. Nyamban. Mereka itu telah masuk dalam alam gaib. Tak mentang jangankan urang yang tamang dalam kubur, urang yang hitamping ke tanya mentang tegedi gemelumpau. Kau yang gemelumpau sangka gemelha ngaulu gemelha ngarimung. Kahek juga deh. Tak idanya biasa mentang, tapi kehidupannya berbeda dalam alam mimpi. Nyok mentang hidupnya tubuh ke. Coba bayangkan yang kagak pertempatkan oleh Allah Taala di alam barzah. Ini wajib kena yakininya. Rumah hina yang ke guyu ingat mati dan kubur dan qiyamah. Nyo proses qiyamah pi sangat luar biasa. Nyo pi guyu ingat guyu renungkan supaya timuh raja dan khauf. Ji nyo tak ingat-ingat yang padik-padik macamnya tu kedi batat tu nak kurung bacut batat tu. Tegedi bee ta pubuk ibadat na gadah bacut beenya. Mohon lagi sabe-sabe mati hantam pernah renungkan, kuburan hantam pernah ingat, seolah-olah hidup tersabe, seolah-olah dalam nikmat tersabe. Pula begitanya orang yang tamangan gaduh pediang dunia lengan tu, asal tamangan ngaji sampai cinta gaduhnya dua ke mati. Nyantit jauh dah jujur daripada taat. Ingat kepada kiamat. Dan oleh alam ingat kepada surga dan ingat kepada neraka. Nyo perkara-perkara yang sangat menakutkan yang luar biasanya, yaitu neraka, kiamat, kubur dan mati. Surga suatu nikmat yang dengan getanya ingat kepada surga dapat menumbuhkan rasa semangat dalam berbuat taat. Dan barang yang pada tiap-tiap makam ingatlah perkara dan barang yang pada tiap-tiap jalan yang kita tempuh bak tip-tip makam, tip-tip derajat. Mati, kubur, kiamat, surga, neraka, daripada kebinasaan baik bagi orang taat atau bagi orang maksiat. Tidak mudah untuk menghadapi yang namanya mati, baik bagi orang taat maupun orang maksiat. Tidak mudah untuk menjalani kehidupan di alam kubur, baik terhadap orang taat maupun orang maksiat. Tidak mudah untuk getanya telusuri kehidupan tinggal di hari kiamat. Begitu juga untuk jalan sampai ke surga dan juga neraka. Nyo perkara yang sangat membinasakan, sangat menakutkan, menyeramkan bagi apakah bagi orang taat maupun orang maksiat, dan orang taksir dan orang mujtahid. Taksir urung lalai, mujtahid urung sungguh-sungguh. Urung sungguh-sungguh pun ibadat sama ke benda urung taat maksud ini. Taksir orang lalai, orang maksiatnya saban. Bahasa agak beda. Nyen kan perkara mudah ya. Yang kejip persoalan mati kan mati tak fikir hino dalam dunia. Hino watai tengah hidup hino ke fikir ke mati tengah. Perkara ihlam kubur pi kan watai truk gede hino fikir kasib bekal ataupun hana. Karena trip tak masa tengah gede. Tak itu kagak begah sabar-sabar hele. Bagaimana hal ihwal tentang mati yang sangat menakutkan, yang han mudah bagi tanya untuk gelah tu, untuk terlepas, yaitu perkara mati tentang perkara bak merupah-repah dengan iblis untuk keselamatan iman. Iblis tak itari irengkom iman getanyo, itanyo pun kibancara baik itu bit iman, bui tu bit nyawa ngile, baik gadah iman. Iblis hiperleji, yang ke bu mati tanpa iman. Tak itu sabar-sabar kagak pula. Adapun mati, maka aku sebut padanya hal dua orang. Apakah Imam Ghazali tentang mati nyolong ceritakan, yaitu keadaan dua orang. Nyo hal ihwal tentang mati nyo pergi pegak renungan sehingga timuh raja dan khauf. Yaitu dua orang laki-laki, salah seorang daripada keduanya, salah siro daripada keduanya barang yang diriwayat daripada Ibni Syabramah, salah siro daripada dua orang agam tersebut, yaitu yang diriwayatkan nicok daripada Ibni Syabramah bahwasanya berkata ia Syabramah tersebut, Ibnu Syabramah tersebut putra gekun masuk aku Ibni Syabramah yan serta Sya'bi yan. Berarti Sya'bi tirau, Syabramah tirau, nya urung saleh gejak dua ke atas seorang laki-laki yang sakit
ziarah aku dengan dia. Ini cerita oleh Ibnu Syabramah, gaknya bersama sahabatnya yang bernama Sya'bi, bak sabah uro ni ziarah urang yang sakit. Lagi tanya sakit ngon tu, sakit gure, sakit keluarga tetangga dan urang-urang yang tak ziarahi, urang sakitnya kan tak tahu ke. Dan ia urang sakit bagi barang yang ada dengan dia daripada sakitnya. Ini cerita bahawa Ibnu Syabramah bersama Sya'bi pada suatu hari mengunjungi salah satu sahabatnya yang sedang sakit, dan sahabatnya memang keadaannya memang sedang sakit. Yang makna ia bagi barang yang ada dengan dia daripada sakitnya. Gaknya memang tengah sakit. Dan padanya ternyata watai getamang gekalen. Padanya urang sakit bunuh. Itu ada seorang laki-laki mentalkinkan dia. Nasira uragam gekalen di samping urang sakit bunuh tengah getalkin. Makna talkin geajari kalimah nyapak tuju la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti urang sakit bunuh kasakaratul maut. Karena kena meninggal ke. Nah urut samping yang petalkin kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka kata Sya'bi, geken le Sya'bi, putra geken, perlahankan dengan dia. Ya, baik cepat-cepat, tak pernah tak ajari, tak talkin, bacut-bacut, tiga-tiga mentang-takun. Ya, nyambang geken. Ada cara petalkin ke menan kan? Urang yang kanazaa watai tajak bak urangnya ka bakat ke kena ka sakaratul maut kanggo talkin cara jih membaca kalimah la ilaha illallah bak punyunggoknya ukuran deh gedinga legannya serta bek jai dakeun tiga tetre tiga tek tamlai dalam tiga tek tetre tamlai dalam tiga tek punya memang kat terakhir kageukeunnya bek tak kata pulih kagak nyanjut terakhir kalau kita tak meretip tanya oleh sembahyangnya. Baik tanya lagi kita berarti le sembahyang juta pergi ngaru geken junte ana. Jadi perlu pegah geken le Sya'bi, perlahankan dia. Perlahankan dengan dia. Maka berkata ia. Tiba-tiba urang sakitnya mengjawab tu, geken le urang sakit. Kan urang yang bertalkin sakit, urang yang sakit. Berkata ia bahwa talkin kamu atau tiada talkin dengan dia, bahwasanya aku tiada aku tinggal akan dia. Ya. Buhna yang bertalkin atau puhana yang bertalkin luncit memang hana lun tinggalkan kalimahnya tidak sabi-sabi lungkeun. Kemudian maka membaca ia yang gekeun tu maka membaca ia wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan telah melazimkan mereka itu akan kalimat takwa dan adalah mereka itu terlebih utama dengan dia dan ahlinya. Maka kata Sya'bi, alhamdulillah Tuhan yang melepaskan taulan kami. Jadi kena pegang pada gekala le Sya'bi lagi nyan gekala orang sakit nyo pertanda orang sakitnyo ka husnul khatimah, mati selamat iman. Kekeun abak bunuh lun buh nana perno atau puhan nana perno tetap kalimah la ilaha illallah lekang lun. Yang gekeun ju kalimat zikr wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Kemudian berarti urunyan yaitu menghadap Allah, sehingga gekeun le Sya'bi dudau yaitu alhamdulillah Tuhan yang melepaskan taulan kami. Alhamdulillah Allah Ta'ala kagepeglah saudara kamu, gepeglah daripada haru-hara sakaratul maut, karena haru-hara sakaratul maut adalah sangat mengerikan yang titik yang lepas getanya ataupun hana yang kehinanan watai sakaratul maut. Yang kasaboh gak angkat kisah le Imam Ghazali, berarti hino adalah peristiwa sakaratul maut yang dapat selamat iman. Oleh yang kedua na cerita la ilm, yaitu barang yang diriwayatkan bahwasanya tilmiz murid bagi Fudail bin Iyad. Nyop kan pernah disebut-sebut nama Fudail bin Iyad, mungkin ada kisah-kisahnya tapi pernah lun ceritakan. Man tak eulah mopak kagak begah. Murid Fudail bin Iyad rahimahullahu taala hadir ia akan dia wafat kena meninggal ke murid gaknya hana disebut nama murid disebut nan gure Fudail bin Iyad. Maka masuk atasnya Fudail dan duduk pada kepalanya Fudailnya, yaitu kan niat tahu lah murid, karena murid ka sakaratul maut kana keadaan dibaca surat Yasin, gecok surat Yasin kebaca, maka berkata ia tiba-tiba tengah-tengah kebaca gekeun le muridnya, hai ustaz,
jangan kamu baca akan surat ini. Maka diam Fudail. Hirun Fudail wate geringa. Habak gekel le murid ke? Ya wahai gure, baik dibaca suratnya sari baklun. Kahirun urang yang tak talkinnya kagak bekah hanggebi baca. Kemudian ia talkinkan dengan kata la ilaha illallah. Kake gepinahlah Quran. Kadangnya si je hai dengar dah baca surah Yasin, bah ge petalkin, ge bacalah dengan kalimah la ilaha illallah. Maka berkata ia, rupanya si muridnya pun ikun. Tiada aku berkata dengan dia. Nyampan ju ikun. Halon tengkun dengan kalimahnya. Ya kah? Maka karena bahwasanya nyambai sambung lom, karena bahwasanya aku lepas daripada ini, naudzubillah, lungkaglah daripadanya. Makna glah daripadanya, lunglah daripada kalimah la ilaha illallah. Lung hanali ngak agama Islamnya makna haji. Kanya perlebih putra dan mati ia atas demikian. Mati hana selamat iman. Yang kalian kahna dente yang bunuh mati selamat iman. Nyo kag ta petalkin ta pernah kalimah la ilaha illallah, bahkan disaud ipegang haitim kun dan lun kaglah daripada kalimahnya. Glah dan mati ia atasnya demikian itu. Kalau keadaan mati ji, mati murid tersebut, maka masuk Fudail pada tempatnya, yaitu masuk lah goknya buat tempat droge, dan jadi ia duduk menangis 40 hari. 40 hurau goknya geklik gerenungkan tentang peristiwa murid mati dan selamat iman. Sehingga tiada keluar daripada rumahnya, hana gedubit-dubit selama 40 hurau. Hanya tentu saja antu betul bayang tanya cuma Jumaat hana gejaknya kalau bab ile. Jadi yang perlu pegang 40 hurau hana gedubit-dubit, geklik sampai-sampai gerenungkan tentang peristiwa murid gaknya bunuh. Kemudian bak sabuh malam lewat daripada 40 hari melihat akan dia dalam tidurnya. Dia itu bermimpi. Memang ceritanya kan pernah tadi dengar kan? Hanya pernah tak tahu lembaga ceritanya. Gemlumpau legoknya, padahal ia gekalan muridnya dihila dengan dia kepada jahanam. Masya Allah. Tiba-tiba gekalan sang-sang muridnya dengan gebali malaikat getarik ke neraka jahanam. Maka berkata ia, geken legure goknya bak murid yang ke Fudail bin Iyad bunuh. Geken bak murid ke dengan apa sesuatu ditinggalkan akan dikau makrifah daripadamu. Putra penyebab gata sehingga gata mati hana iman, makna ditinggal makrifah, hana makrifah kepada Allah. Gadah iman gata pun sebab adalah kamu aku ketahui yang lun tupu gatanya wahai murid lun daripada tilmizku, muridku, gata daripada muridku, muridku. Maka katanya menyehino etno sagai gepegah menyebab depan lain gepegah gata ahai murid lun lah yang tupu gata paling alim, gata murid lun yang paling ahli ibadah. Tapi pakan gata orangnya mati hana selama iman. Atau kitabnya kan terjemah daripada matan kitab Arab. Dalam kitab Arab nak sambung apa tu? Gepegah iaitu pakan gata mati tanpa selama iman. Pada gata paling taat tu, gatanya paling alim dari seluruh murid-murid lon, maka katanya gekun dengan 3 perkara. Artinya katanya yang muslim bahasa katanya pu penyebab pu dosa gerangan yang engkau kerjakan sehingga Allah Taala gepegadah iman gata wati mati. Pu penyebab gejawab hana lain yang lo pebut dosa kecuali leheboh sagai. Leheboh dosa tak pebut rupanya kasih relah iman tu. Coba bayangkan yang dosa macam model dosa tak pebut. Bahkan dosa-dosa yang hantam gak pebut kadang-kadang kata pebut dia katanya. Tah teman dosa gak pebut. Yang pertama lun adalah tukang mengadu-ngadu. Lun baba haba. Lun memangnya urung alim tapi haba hino ba kede. Karurung gara-gara lung. Yang kalian keputuman menyunyan model malim baba haba perlah masyarakat. Perlah urung gara-gara katanya. Haba fitnah. Polam timuh dengki dia kan? Timuh dengki di ke urung lain. Jika kesaingan merasa bersaing sehingga mutabah tak haba hino tabah kedi, haba hidi tabah kedi sehingga karurung suudzan gop gara-gara katanya. Nyok penyebab alim dijut, taat dijut mati, hai tak selamat iman. Jadi lung adalah mengadu-ngadu. Maka bahwasanya aku berkata bagi taulan menyalahi barang yang aku kata bagimu. Ilung lu pegah bangun lung, yang kau lagi lu pegah bakron. Untuk lu pegah bakron, yang kau lagi lu pegah bangun lung. Yo ku meno ku ngelain-lain dong. Menyen pegah hiron meno lu pegah medih bak urun lain. Pegah urun lain medih lu pegah lain long balain. Pokoknya suka mengadu domba menanaju. Tapi menyolah kita lain nak kebegah ghibah ni kan tak rak saban kan. Mengupat itu kan babah-babah pegah-pegah. Adapun hinosit mengadu domba itu kan lebih parah lom. Tapi pakai urang dengan bahasa katanya. Putra but hana but lain tapi but pakai urang kata abang. Yang kedua yaitu dengki dan hasadkan taulanku nya sabah.
hai hasad hasud ke bahasa Arab bahasa tadi dengki kita terjemah yang kelong nanti put dengki lah mati lo nyan kalan itanya malim tu je punya sifat dengki nyo hantar kro hantar pegada nyan bahaya ke dro tu itanya ilmu tekana ibadat tekana beok nikmat gop kamu un lah mati tu tekalan hanjik lebih gop membacut hanjik lebih gop berilmu hanjik lebih gop bertaat hanjik lebih gop berharta menyogop nai pakai gede tahan mangat hati tu tekalan nya sifat dengkinya dapat merenggut iman ini hati-hati wajib gedanya takrok tak bergada dengan sifat-sifat hati lagi yang terpelajarinya ilmu lung dengki lung dan hasadkan taulanku nyo adalah sifat yang kedua kerja sahabat lain-lain ni je malam sahabat duduk sahabat saga draw taat menanti apabila hantar bergada sifat tercela tetap lagi ser bersih lagi tanya mubat kan penyakit kok berat kat tubuh tu tak mubat sabina tapi pantang tan kepuduman oleh tajuk ubat nak meri bacut kurang oleh gesot dong pakan karena hantar timbah dengan pantang ni pak beta undang li penyakit lain ka oleh yang ketiga maka yang ketiganya adalah bagiku penyakit lun nak menderita satu penyakit maka aku datang kepada tabib maka aku bertanya akan dia lonjaklah bak doktor punya bahasa katanya lun nak menderita satu penyakit yang lun lonjak bak doktor lun tanya maka berkata dia konsultasi tentang penyakit lun maka berkata iya gejawab oleh doktornya minum tiap-tiap tahun satu kadah daripada khamarnya makna kadahun satu gelas membahasa lain tanya gepegah oleh doktor gepegah oleh tabib gatahan pulih penyakit tu hana ubat lain kecuali tip-tip ton payah jeb khamar satu gelas tip-tip ton kegoknya saboh gelas gejeb khamar maka tiada engkau perbuat tinggal bagimu penyakit menyogata hantar pubut lagi nya penyakit mantar lagi sot nyampe pubutan maka aku minum akan dia maka long jeb lah long tip-tip siton yang sabi na long jeb saboh gelas khamar nyamban kepegah kami berlindung dengan Allah daripada murkanya yang tiada kuasa bagi kita dengan dia nyo leboh dosa yang kepubutnya berat dosanya nyo bet tak bayangkan lung hana leboh dosanya yang na dosa lain nyo gede pegah leh macamnya kasih perleh iman tu pula mentamah-tamah lain karena hana mestinya mandang dia bawai kali kepingat le Imam Ghazali la masalah akabah taubat ini tibang kepingat le Imam Ghazali laulam yarhamillahu sahibaha fasatajurru ilal kufri wa syaqawah kepegah singkira Allah han sayang ke urang yang pubut dosa apa saja dosa singkira Allah han sayang ke katanya sebagai pelaku dosa nyan mati tanya fasatajurru ilal kufri wa syaqawah maka dosa itu dapat ikram katanya kepada kafir dan kepada syaqawah binasa itu yang kerja hati-hati dengan dosa orangnya tanya boleh tak pertahankan akidah sedapat mungkin mati itu sehingga kalau detek tak petun di saat akai kalimah pakon karena sakitnya sakaratul maut yang boleh jadi hilang naudzubillah nyo berarti gak angkat ceritanya guna pegah beginilah haru-hara sakaratul maut yang kedua haru-hara sakaratul mautnya kan giu renungkan tentang mati yang pertama ipat na cerita geba urung mati selamat iman olehnya na geba cerita empat sabotu urung mati tanpa selamat iman yaitu murid daripada Fudail bin Iyad dengan gepubut leboh dosa ka kiban tapadai sang kajut kaji eno kemudian aku sebut nyo nak cerita lom kenauke iaitu kisah-kisah lom tentang renungan tentang mati yang geba selamat iman yang geba hana selamat iman tu nyo mudah-mudahan tu sampai kisah siro ulama bahkan goknya kan tingkatan ulama si memang kamanya tingkatan ulama katruk tingkat waliullah hai ulama sit yang mati kena terset lidah je kasih nyokono tu Syekh Bal'am bukan Syekh Barsisa Syekh Bal'am nyokono ke pegahan tu sit juga nyoko guyu renungkan murung saleh pi yang mati gerelo sit karena ada iman tu coba bayangkan yang tanya sehingga ya tu berlindung kepada Allah Ta'ala daripada jahat mati dan juga terlakai kepada Allah Ta'ala supaya selamat iman gimana pertanyaan Yohana kakak eno wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala